Perkenalkan, nama saya Aib Saifullah, atau biasa dipanggil Jalu. Saya di sini sebagai mandor pelapon, asal dari Lewiliang, Kota Bogor, dan ikut Pak Real sudah 9 tahun. Dimulai dari proyek EKAS dulu. Terima kasih. Ya 9 tahun lumayan ya. Terus itu apa masih inget gak Mas Jalu dari awal sampai saat ini tuh kayak ngerjain proyek apa aja gitu? Boleh disebutin nggak? Awal mulanya sih ikut pemborong dulu ya, ikut Acau, Pak Acau dulu. Eh, karena pernah ikut 1 bulan ikut Acau, ikut Pak Acau. Terus habis itu nggak ada kontak, istilahnya nggak dipakai lagi, karena mungkin bayarnya kemahalan ceritanya. Habis itu, untung saya punya nomor Pak Mul. Pak Mul itu apa ya? Ya kayak pajak Miko gitu. Kerja di sini juga. Pak Mul itu dulu waktu proyek Cilacap. Setelah kontak Pak Mul, dia nggak bisa bantu. Coba minta info ke Bonari katanya gitu Ari. Nah saya info, minta nomor telepon Ari, terus kontak, langsung diajak sama Mas Ari Bonari. Suruh langsung ke proyek Puri Blok A, rumah Buki Okli. Itu suruh nyari alamat, susah banget waktu bulan puasa. Itu. Sampai masuk, nggak sampai 1 jam itu di proyek Puri, karena memang miskomunikasi sama Mas Ari. Saya kan dulunya basicnya di kompon ya, ngompon ngecat gitu. Pas datang ke proyek Puri Blok A, Bu Giokli itu disuruh pasang pelapon, benerin pelapon. Kita kan bingung. Akhirnya saya ngomong lagi ke Pak Ajat, kan ada di situ waktu itu. Terus dianterin sama Pak Ajat ke proyek EKAS, sama di bawah komando Pak Jasno dulu gitu. Terus setelah di Pak Jasno dulu berapa bulan tuh di proyek EKAS sampai selesai, alhamdulillah. Habis itu kita pulang dan disuruh masuk ke sini, ke Guha. Padahal dulu banyak orang-orangnya Pak Jasno itu yang sudah ahli-ahli di bidangnya, di pelapon terutama. Tapi Pak Jatmiko dulu nggak mau pakai yang itu. Katanya nggak tahu lah, susah diatur atau apa gitu. Nah, saya suruh masuk, padahal saya belum bisa. Bismillah aja deh, nanti gimana nggak tahu. Nah, sudah selang di sini masuk 2 minggu, ruangan itu nggak beres-beres, satu ruangan nggak beres-beres. Karena memang nggak bisa. Udah mau pulang, bilang ke Pak Jasno, Pak saya nyerah aja, nggak bisa. Ditahan sama Pak Jasno. Katanya gini, kalau kamu pulang nanti di sini siapa yang ngerjain? Lah kan Bapak orangnya banyak, emang saya doang? Enggak, Pak Jatmiko itu sudah percaya sama kamu. Terus saya juga udah percaya sama kamu, katanya gitu. Akhirnya saya cuma di sini 2 orang sisa. Yang kan tadinya 4 orang, yang 2 pulang. Karena nggak kuat. Iya, nggak kuat. Saya berdua sama adik saya di sini. Saya berunding terus tuh sama adik saya. Gimana nggak tahu kenapa. Nanti aja gimana gitu. Terus saya dikasih saran sama adik saya. Katanya kalau mau lancar itu harus nyari tukang yang benar-benar tukang pelapon, katanya gitu. Kebetulan pas waktu itu ada temen dari Garut. Dia minta kerjaan. Alhamdulillah banget tuh. Dia datang, saya langsung kontak, langsung datang ke sini dia. Waktu itu masih ya ngerjain ini di living. Dia dapat 1 bulan, saya udah mulai kelihatan tuh gambar-gambarnya seperti apa, detail-detail potong-potongannya seperti apa gitu, udah kelihatan, udah tahu-tahu. Dia udah 1,5 bulan minta keluar, maksudnya dia ada proyek baru lagi. Saya nggak bingung sih, bingungnya karena memang masih dibutuhkan, nggak bingungnya karena saya udah bisa gitu. Akhirnya dia keluar, lah udah nggak apa-apa, kalau mau keluar silakan gitu. Itu di situ cerita awal mulanya masuk di sini itu. Itu yang di sini proyeknya. Iya, proyek ini. Sampai Pak Aris bilang, angkat jempol, saya suka ini, saya suka. Saya senang banget pas digituin gitu. Pas dia bilang, belum bisa. iya benar. Saya cuma 1 bulan lah, 1 bulan saya ikut. Saya tetap yang di depan ya, cuman yang kerja si yang dari Garut itu, saya tetap ngikutin. Walaupun dia istilahnya di belakang saya tetap ngikutin dia cara-cara kerjanya gitu. Pas udah hafal mah udah lancar di situ.
Sampai Pak Jasno oke. Pokoknya sampai selesai di sini sampai beres. Lucu sih. Eh. Plafon yang mana Mas yang pertama, Bu? Ini Pertama kali? yang living ini, yang Oh, ruang living iya, ini. yang ruang keluarga ini yang living Yang itu. kayu ini? Iya. Oh. Itu udah 2 minggu nggak beres-beres. Yang pertama memang kita nggak bisa ya. Yang kedua salah terus gambarnya karena bukan gambarnya karena memang nggak dikasih gambar, cuma dikasih gambar tulisan tangan gitu sama Pak Jasno gitu. Nggak ada ukuran-ukuran gitu, cuma tulis begini 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 katanya gitu. Kita bingung, nggak bisa. Wah, lucu lagi shoot nanti ya. Hmm. Oh, berarti itu awal perkenalan Mas Jalu sama Kak Aris. Iya. Bisa kerja di sini. Iya. Nah sambil ngerjain ini juga kebetulan Pak Jatmiko ada, nah, langsung dikenalin sama Pak Aris. Itu gimana? Kata Pak Jat, Pak ini Jalu orangnya Acau dulu yang ngerjain di Depok katanya. Terus ditanya sama Pak Aris, kamu udah lama ikut Acau? Baru Pak, bisa ngerjain pelapon. Meskipun saya nggak bisa, tetap saya jaga nama ya, bisa Pak. Gitu. Oh ya udah silakan. Gitu aja. Oh. Terus pas udah selesai itu tadi gimana Mas ekspresinya? Ya seneng banget. Sampai nggak nyangka gitu, nggak disangka. Ini proyek baru pertama kali saya pegang pelapon, bangga sekali. Terus langsung kerjain kantor lagi gitu. Maksudnya yang saya anggap sebagai rumah apa ya, rumah semuanya di sinilah gitu. Kantor juga, studio juga gitu di sini. Bangga banget itu perasaannya. Emang nggak sedikit pun cita-cita pengen jadi tukang pelapon nggak ada. Karena tidak saya tadinya cuma ngompon doang, ngompon sama ngecat udah gitu aja. Wah, ternyata ya. Terus Mas setelah bisa gitu kan di sini pasang plafon, itu kayak jadi berubah jadi pasang plafon gitu terus atau gimana Mas? Ceritanya? Kan dulunya di apa namanya, nah setelah beres dari sini kan saya dikasih gambar sama Pak Jasno, dulu diajak dulu ke Cilacap sama Pak Jatmiko, disuruh ke Cilacap. Saya bilang nggak mau Pak, kalau di luar Jakarta saya nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Karena fisik saya sudah terbiasa di Jakarta, jadi nggak biasa lama-lama di tempat kerja. Paling lama itu 2 minggu, 3 minggu saya udah harus pulang, nggak kuat, capek gitu fisiknya. Kalau lebih dari itu biasanya sakit, apalagi kalau lembur sampai jam 12 malam, udah sakit aja gitu. Udah ada ritmenya gitu. Nah, di situ terus menolak, saya pulang deh daripada nggak ada kerjaan lagi gitu kan. Udah lama di rumah, berapa ya, 1-2 minggu, baru Pak Jasno telepon lagi, lu ada proyek lagi, di mana kata saya, di belakang Ekas dulu di Alam Sutra, pokoknya lu berangkat 4 orang, 2 pasang ya, lu alamatnya cari sendiri. Oke Pak, saya muter-muter Alam Sutra nyari alamat, ya, alhamdulillah sampai ketemu juga. Udah di situ mah langsung lancar sih alhamdulillah di bidang pelapon ya, di bidang pelapon saya langsung lancar, langsung dapat kepercayaan dari Pak Bos, dari Pak Ariel gitu. Oh alah, kisahnya. Berarti ini mungkin sekalian cerita runtutan proyek dari awal Mas Jalu sampai sekarang udah ngerjain apa aja gitu ya. Ingat tapi acak-acakan sih. Gak apa-apa. Habis itu ngerjain apa lagi Mas Jalu? Saya dari sini ke proyek Mentari ya, perumahan Mentari Alam Sutra. Iya. Habis beres itu saya kesini lagi, kerjain yang di sini, yang di bawah ini, yang di Oma, yang dulu. Beteng. Iya, yang dulu kan Oma nih. Iya. Itu pelapon kotak-kotak. Dulu Pak Jasno masih ada. Dia bilang ke saya, lu kamu harus bisa pasang ini. Emang sulit Pak? Sulit katanya gitu. Dia bikin mock up 1 nggak kelar setengah hari, salah terus. Terus saya bilang, Bapak aja nggak bisa apalagi saya kan baru. Oh saya percaya sama kamu, udah bisa. Jadi ngerayu gitu Pak Jasno. Saya percaya sama kamu, pasti kamu bisa. Ya pasti bisa Pak kalau dikerjain. Yang penting saya jangan diburu-buru aja Pak. Soalnya saya masih belajar. Ya saya nggak buru-buru. Yang penting kamu beres aja gitu. Setelah di sini, saya bikin 1 mock-up. Itu saya paling lama pertama. 1 kotak itu 1,5 jam. Lama banget. Pelapon dari yang Mas yang di bawah? Dari gypsum juga. Cuman dia kotak-kotaknya jadi kecil ke atas, nggak kotak begini ke atasnya gitu. Jadi kan susah tuh. Bentuknya kayak piramida gitu. Berarti satu-satu handmade ya? Satu-satu. Yang pertama saya bikin 1 itu 1,5 jam. Sampai sini makin cepet sampai 1 jam itu bisa bikin 20 biji. Cepet banget sih. Karena udah ketahuan kan triknya sama ilmunya juga gitu. Transformasi. Alhamdulillah cepet banget itu dari situ. Nggak ada yang, saya bilang sama anak-anak, nggak ada yang sulit kalau dikerjain. Yang penting kita tenang ngerjainnya, nggak ada yang ngeburu-buru gitu. Saya juga kalau ada yang ngeburu-buru mah nggak mau gitu, ngerjain kayak gini susah gitu.
sampai ya pokoknya sampai beres, sampai dikirim ke proyek mana tuh? Alam Sutra, masih Alam Sutra, Lavender. Oh, Lavender. Rumahnya Pak Ferry dulu. Kalau di situ sih nggak ada berkesan biasa aja gitu, karena memang udah biasa. Oh, udah bisa aja. Gitu udah biasa. Terus setelah itu proyek mana lagi nih? Dari Lavender saya ke banyak ya. Dari Lavender saya ke sebelah apa ke Depok apa lupa lagi. Pokoknya banyak deh. Permata Buana aja saya semua ya. Perbun 1, Perbun 2 saya yang kerjain gitu. Oh, itu pelakon semua berarti? Pelapon semua. Tapi saya biasanya enggak, kan saya pelapon sama ngecat ya sekalian ngecat dinding. Tapi biasanya saya nggak pernah beres. Catnya? Soalnya sudah keburu masuk ke proyek baru. Oh, pelapon di proyek baru. Biasanya saya suka serah terima tuh sama Mas Grandong. Dong nih kerjaan saya sampai di sini. Kalau ada yang kurang tolong diperbaiki atau gimana gitu. Oke lu, katanya gitu. Oh iya kan Jadi finishing ya? selalu kalau ada saya kerja ke proyek baru selalu serah terima akhirnya gitu. Ya kan paling akhir biasanya kan finishing paling akhir selalu serah terima gitu. Kalau satu proyek ya, kalau enggak ya saya terusin. Tapi jarang sampai selesai. Jarang sekali. Karena emang udah beda bagian lain. Iya betul. Terus kalau menurut Mas Jalu dari proyek yang sekian banyak, kita sampai Mas Jalu lupa ngerjain proyek apa aja gitu. Itu ada nggak sih yang paling berkesan buat Mas Jalu? Yang paling berkesan ya di sini menurut saya. Karena memang dari nol nggak bisa. Di Guha. Iya. Paling berkesan di sini. Di sini itu boleh disebut nggak Mas di Guha gitu? Ya di Guha yang proyek yang paling berkesan menurut saya itu ya di proyek Guha ini. Iya. Di Guha ini yang paling berkesan karena saya mulai dari nol gitu dari proyek ini sampai sekarang. Iya sih, benar sih itu. Iya. Iya. Lagi dipanggil lagi. Alhamdulillah kalau masalah itu. Kalau sekarang lagi fokusnya lagi ngerjain apa aja Mas? Pura-puranya kita nggak tahu ya. Sekarang saya lagi di Guha juga, cuma di bagian omah ya. Lagi ngerjain omah, dibikin rak-rak buku kayak gitu. Sama di workshop. Itu proyek bambu paling rumit. Oh iya Mas. Rumitnya nggak seberapa. Apa namanya, pasangnya nggak seberapa. Cuman apa namanya, pemikirannya itu yang rumit. Rumit banget. Gimana emang? Karena memang bambu itu kan kecil-kecil. Satu kotak itu kan ada yang 20, ada yang 15 biji gitu kan. Kita harus detail satu-satu, dipasang satu-satu, potong satu, itu kan lama menurut saya gitu. Jadi rumit. Rumitnya di situ bambu itu. Kayak ada yang gini nggak sih? Iya betul, zigzag gitu. Kayak pasangan keramik itu di zigzag gitu. Terus apalagi kalau Pak Aris udah mintanya yang aneh-aneh yang belum kita ngerjain ya. Waduh, kita mikir keras nih. Cuman kan Pak Aris bilangnya, lu begini. Cuman kasih arahan aja gitu kan, nggak dikasih gambar. Kalau kasih gambar kita enak, nggak usah mikir lagi kan, ada gambarnya. Ini bukan enggak. Jadi saya harus berpikir ulang, bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mengerjakan meskipun tanpa gambar gitu. Gitu. Jadi supaya kan biasanya kata-kata dari Paris itu susah dicerna sama anak-anak. Karena memang perkataannya beda-beda gitu. Cara-caranya beda-beda. Kalau misalkan saya lagi pulang kampung. Ada orang saya di sini sama kata Paris, tolong pasang ini. Dia info lagi ke saya. Di HP ya, kata Pak Bos disuruh dipasang ini begini, gimana caranya? Saya bilang ya ikutin aja, nanti saya kasih susunannya biar rapi. Oh ya udah gitu. Jadi nggak bisa langsung ngerjain langsung sendiri gitu, harus selalu dicerna omongan Pak Bos itu. Iya sih, di sini juga kadang ada yang kayak gitu. Apalagi kalau ngomongnya langsung kan gugup tuh, nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kita juga keder gitu. Masalah titik lampu aja dulu waktu di omah ya dulu ya. Saya sempet apa ya, gedek gitu apa ya kalau menurut itu ya. Karena memang iya, kita kan pasang plafon, disuruh ngeluarin kabel listrik. Nah kita kan nggak tahu arahnya kemana jalur titiknya di mana gitu, apanya gimana. Biasanya kan itu tukang listrik. Nah saya ngejelasin, saya kan ngomong, Pak, biasanya kan kalau kabel dikeluarinnya sama tukang listrik. Saya nggak mau, tetap harus dikeluarin, harus di load gitu biar titiknya pas. Waduh, saya bingung lagi, kata berhubung dulu ada Pak Edi. Lu kalau Pak Bos bilang kamu bilang iya aja, jangan nembal-nembal ngomong, katanya. Apa namanya? Ya begitulah. Pokoknya bilang iya aja biar gampang, katanya itu. Terus saya bingung.
dibilang iya saya nggak bisa, dibilang nggak saya bingung. Nah karena memang dulu masih baru banget ya, belum bisa ngobrol sama Pak Aris gitu. Kalau sekarang kan Pak Aris lebih mengerti. Contohnya di rumah sebelah, di rumah itu di Amarili 11 tuh. Oh sebelah gua ini. Iya. Dulu kan pelasang pelapon udah beres, kabel-kabelnya belum dikeluarin. Terus Pak Bos bilang, lu kabelnya nggak dikeluarin. Nah saya jelasin, nah di situ kesempatan saya dong jelasin. Dia lebih mengerti. Oh iya ya, lu nanti aja sekalian sama tukang listrik. Iya dong, emang bagian tukang listrik itu mah. Jadi kan biar pas, coba saya kalau lubang sembarangan gitu kan, nantinya lubang-lubang lagi, kan jelek. Nenggal-nenggal. Iya. Berarti kalau Mas Jalu kayak dengar dari ceritanya itu lucu ya, kayak transformatif gitu, kayak benar-benar berkembang gitu kan di sini. Itu kerja di sini bahkan sampai 9 tahun ya. Kayak 9 tahun itu kan lama gitu ya. Kayak, apa sih yang buat Mas Jalu tuh suka gitu kerja bareng Pak Aris gitu atau di sini gitu? Pak Aris itu yang apa yang bikin saya senang ya, yang bikin saya suka kerja di sini tuh Pak Aris itu orangnya mau ngarahin, mau ngasih kesempatan gitu, nggak cuma di situ-situ aja. Jadi apa namanya, spesialisnya nggak di situ-situ aja. Contohnya saya udah tahu nih saya stylenya di kompon, disuruh pasang pelapon, kan gypsum tuh beda lagi tuh, beda jalur. Sudah di gypsum sudah dikuasai, suruh di bambu, kan beda lagi jalurnya. Jadi selalu ngasih kesempatan gitu. Saya juga bilang ke teman-teman saya, bos yang kayak gitu salah nggak sih sebenarnya, nyuruh udah tahu kita kerjain pelapon malah disuruh kerjain bambu. Bagus katanya gitu. Bagus kenapa? Bagusnya di mana? Itu berarti Pak Bos itu, Pak Aris itu mau ngajarin biar kamu nggak di situ-situ aja, biar ada peningkatan katanya gitu. Oh, saya sampai sadar sekarang ya. Ya karena memang kalau udah dikuasai mah gampang lah. Mau apa-apa juga itu, mau istilahnya mau kerja apapun itu kalau udah dikuasai enak gitu. Jadi nggak harus mikir-mikir lagi. Tinggal bilang mau ngerjain apa, bilang aja gitu. Sekarang mah kalau istilah kata Sampai rumah berdiri. iya, istilah kata sombongnya gitu ya. Mau bikin apa bilang aja, nggak usah repot-repot gitu. Bilang aja ke saya gitu. Saya kerjain gitu. Oh, iya. Iya gitu di situ. Di situ sih yang bikin saya senang. Iya sih. Susah juga sih ya kayak gitu. Terus kalau apa ya? Kan sudah 9 tahun tuh pasti kayak udah banyak momen gitu kan Mas bareng Kak Aris juga, atau banyak apa interaksi langsung gitu mungkin ya. Ada nggak sih momen berkesan gitu yang berkaitan langsung dengan Kak Aris, entah itu Mas Jalu pas lagi kerja, entah itu pas lagi ngobrol gitu. Ada nggak sih pas kerja secara langsung tuh kayak momen-momen bareng Kak Aris gitu yang berkesan buat Mas Jalu? Banyak sih. Pas masih kesempatan atau apa gitu? Kalau secara langsung ya, misalkan perorangan atau saya langsung ke Paris itu orangnya baik gitu, jadi memahami, mengerti keadaan kita. Jadi langsung responnya cepet gitu. Kalau kita ada apa-apa responnya cepet. Terus Mas Jalu, maksudnya mungkin pernah Mas Jalu apa entah mau keluar atau gimana terus dicegah atau gimana gitu, kayak pengalaman-pengalaman personal gitu? Pernah dulu pernah. Saya dulu itu kerja di proyek Tunas Muda ya, di lantai 4. Saya cuma 3 orang. Saya kan ngangkatin barang-barang kan capek banget tuh, banyak banget emang, apalagi terutama gypsum kan banyak. Orangnya cuma 3 kan ganjil. Yang satu nggak bisa bawa dong otomatis karena ganjil. Saya hampir mau nyerah. Saya bilang aja, nelpon langsung kan, Pak, saya bisa ketemu dulu kan dulu. Oke, kesini aja lu katanya gitu. Padahal saya mau bilang pamit dulunya. Tadinya mau bilang pamit ya. Udah nggak sanggup lah gitu. Sampai di sini. Jadi keder saya yang mungkin karena orangnya terlalu baik sih menurut saya. Jadi saya terlalu sungkan untuk ngomong mau berhenti, itu terlalu sungkan gitu. Sampai akhirnya apa namanya? Saya berbalik arah. Mau di sini aja tetap, semakin apapun itu dihadapin aja lah. Yang namanya kerja pasti capek gitu. Saya bilang begitu dalam hati ya. Ngomong di situ. Pernah dulu udah ngomong, belum sempet ngomong langsung kepotong sama Pak Aris. Apa ya dulu? Cuma ngomong capek doang saya kalau nggak salah. Saya kerja capek di sini Pak. Ngeluh ya apa unek-unek ya. Ngeluh capek di sini. Saya cuma 3 di sini kerja di lantai 4 bawa barang-barang. Yang lain sipil kan saya minta bantuan cuma ala kadarnya doang gitu. Nggak kayak anak buah saya gitu kan. Terus kamu gimana?
saya nggak gimana gimana, cuman apa ya, ngerasa capek aja, dengan bilang aja ke bapak gitu, saya capek. Ada sampai akhir di situ dihibur lah, istilahnya dihiburnya, boleh saya sebutin, Iya, boleh. dikasih uang tambahan selain daripada gaji ya, dikasih tuh uang tambahan biar semangat gitu. Iya. Saya kasih juga ke anak-anak biar semangat, tapi alhamdulillah sih sampai beres di situ. Karena memang baiknya di situ, baiknya memang di situ. Kalau kita lagi kesusahan gitu, responnya cepet, Pak. Kalau kita contoh kayak kemarin, Pak, bapak saya kan meninggal ya kemarin. Iya. Jadi responnya cepet, Pak, saya butuh dana buat biaya begini-begini. Berapa lu? Yang gitu. Jadi nggak ngomong-ngomong nanti ya atau apa ya gitu. Berapa lu? Langsung telepon non. Saya bilang saya udah selesai gitu. Jadi itu cepet gitu. Iya, kayak bukan sebatas hubungan kerja lah gitu. Dulu waktu yang pertama nih, saya kan waktu proyek Teluk Naga ya, sekolahan dulu. Oh iya, Alpha Omega. Kan proyek beres. Iya. Ceritanya saya mau bikin rumah dulu. Saya bilang ke Pak Bos, Pak, ini kan kerjaan udah beres. Saya mau izin pulang mungkin agak lama di rumah, sekitar 2-3 minggu. Kenapa? Saya mau bikin gubuk di rumah, di kampung buat tempat tinggal. Ya, kecil-kecilan gitu, biar ada tempat tentu aja ya, namanya rumah gitu. Oh ya udah, saya dukung katanya. Saya bilang dulu, kasbon. Bilang kasbon, dikasih. Rumah belum selesai. Karena emang udah lama di rumah, saya berangkat lagi ke sini. Sampai saya pusing 7 keliling di kampung, bayar-bayar tukang nggak kebayar ya, karena bikin rumahnya dulu waktu musim hujan. Oh, Tukangnya tetap harus dibayar kan, kerjanya pada duduk tetap harus dibayar. Saya bingung. Saya bilang lagi ke Pak Aris, uang yang dari Bapak kasbon itu kemarin itu nggak cukup sama sekali, malah sekarang saya banyak utang buat bayar ini. Terus gimana? Saya bilang kasbon lagi. Selain saya kasbon, Pak Aris itu nambah apa namanya? Kasih uang tambahan juga. Saya di situ sampai nangis, baru pertama saya dapat. dengarnya juga ya. Bos, ada yang begini gitu. Saya kan istilahnya belum apa-apa ya. Pak Jasno masih ada. Terus saya cuman tangan kanannya Pak Jasno aja di bidang pelapon gitu. Sampai sebaik itu saya nangis. Tapi Pak Bos bilang begini, kamu nggak perlu begitu, nggak perlu berlebihan ke saya. Yang penting kamu kerja bantuin saya. Kamu kerja di lapangan, saya kerja di sini. Gitu. Jadi kalau saya ke lapangan kan nggak mungkin. Saya akan coba cari kerjaan sebanyak mungkin buat kamu, biar kamu bisa kerja. Saya tenang lagi di situ, senang lagi, maksudnya gembira lagi. Ya dapat penyemangat lah gitu, respon cepat, terus penyemangatnya juga begitu. Solusi. Iya, yang penting saya udah anggap kamu sebagai saudara. Kamu jangan apa-apa, kalau ada apa-apa bilang ke saya. Tuh, bilang ke saya itu ngomong begitu berapa ratus kali itu ngomong, bilang ke saya gitu kalau ada apa-apa. Terus cepat responnya. Solusi. Terus akhirnya jadi Mas rumahnya sekarang. Alhamdulillah. Wes. Hasil daripada kerja di sini, alhamdulillah udah jadi, udah beres, udah rapi lah gitu. Oh, berarti apa ya? Berarti bagi Mas Jalu, kalau aku dengar dari ceritanya Mas Jalu gitu ya, kayak tempat ini, tempat kerja ini gitu. Iya. Mas Jalu apa sih Mas Jalu? Ya karena kebaikan itulah, karena kebaikan itu kita berpikir lagi. Coba misalkan ya, saya misalkan keluar dari sini, saya mungkin nggak dapet bos kayak sekarang lagi gitu. Bisa jadi mungkin saja, tapi kapan? Kita kan harus mulai dari nol lagi, harus capek lagi, harus kerja lagi. Ya intinya gitu. Udah sering sebenarnya saya ngomong, apalagi terutama nih masalah gaji ya, terutama masalah gaji. Kan biasanya di luar, saya cepat cerita ke Pak Bos, di luar sana gajinya gede-gede Pak. Di sini cuma di sini doang yang kecil. Pernah ngomong gitu sama Pak. Cuman Pak Bos bilang begini, terserah, biar aja lu yang di luar sana gajinya gede-gede. Toh kerjaan itu nggak mungkin lama, kerjaan itu pasti sebentar. Nggak mungkin lama kalau misalkan bikin rumah, gaji tukangnya gede-gede, rumah nggak selesai, duitnya habis di bawah tukang, kan begitu contohnya. Gitu katanya gitu sama Pak. Jadi ngasih arahannya ke sana. Yang penting kamu di sini kerja, digaji setiap minggu. Emang pernah saya nunggak gaji kamu? Nggak pernah kan? Enggak Pak. Emang pernah saya ngurangin gaji kamu? Nggak pernah kan? Enggak Pak. Ya udah, kamu mau cari apa lagi? Jadinya gitu. Itu yang bikin saya nyaman kerja di sini. Saking nyamannya, saya kalau pulang, kalau di WA bos, Pak Real itu nggak berani lama-lama. Padahal anak nangis. Jangan dulu berangkat. Ya ampun.
Iya. Saya bilang, Pak Bos sudah nyuruh. Bilang Pak ke Pak Bos jangan dulu berangkat, minta sehari lagi katanya gitu. Kan biasanya kan kalau pulang kan malam Jumat nih, Kamis malam Jumat nih habis gajian pulang. Paling cepat kan biasanya saya Minggu masuk tuh, Minggu pagi masuk. Itu anak itu masih pengen main hari Minggu itu, karena dia kan libur sekolah. Jadi masih pengen main. Pak besok aja hari Senin berangkatnya gitu. Saya bilang nggak bisa nak, kan harus jaga amanat biar bosnya seneng, bapak cari duitnya lancar gitu kan buat kamu juga. Sampai nangis padahal. Pokoknya sampai sekarang udah kelas 3 kalau bilangnya mau berangkat ngedadak nih selalu nangis. Jadi kita pulang malam Jumat, hari Jumat atau hari Sabtu kita harus sudah bilang Pak besok nak besok bapak mau berangkat gitu. Jadi dia tenang, jadi nggak shock kaget gitu. Kalau kaget selalu nangis. Udah 9 tahun bayangin, udah kelas 3 SD itu masih nangis kalau tinggal kerja. Padahal udah punya adik. Gitu. Wah, luar biasa ya. Cukup ini sih apa ya, kayak membuka banyak hal gitu loh cerita Mas Jalu. Terus kalau misal di pandemi ini Mas, kan di pandemi kayak tadi Mas Jalu cerita Pak Aris itu mungkin nggak pernah ngurangin dan segala macamnya kayak gitu kan. Nah, saat pandemi itu kan banyak orang mungkin PHK kayak gitu. Betul. Kalau di sini Mas Jalu rasakan ketika pandemi itu gimana Mas? Pertama kita kaget ya. Karena terakhir pertama pandemi itu kan saya pulang. Nah, ada info dari pas di rumah nih, ada info dari Bu Karolin ya. Katanya bagi yang sudah pulang jangan dulu berangkat. Waduh, saya kaget dong. Saya bilang, tim saya aja yang nggak boleh berangkat, apa saya juga ikut nggak boleh berangkat? Semua Pak, mau mandor mau pekerja yang udah pulang jangan dulu masuk katanya. Wah, udah bingung saya. Sampai anak-anak ngikutin pulang. Karena bingung kalau nggak ada saya, katanya begitu. Nggak ada yang mandu gitu. Nggak ada yang komando gitu, terus pulang. Tapi selalu Pak Aris itu istilahnya ngasih uang tunjangan ya buat kita, meskipun istilahnya nggak, jumlahnya nggak sebesar apa gitu, tapi tetap responnya ngasih cepet gitu. Pandemi itu kan cuma awalnya doang ya 1 tahun, yang 1 tahunnya gitu saya kan udah masuk kerja lagi di sini, meskipun rada ketat ya dulu pas awal-awal masuk COVID gitu. Luar biasa sih. Kan kamu ada pertanyaan tambahan? Mungkin ini Mas untuk yang terakhir, kan Mas Jalu udah lebih kenal ke Kak Aris juga ya, udah kerja 9 tahun kurang lebih gitu ya, terus kayak udah mengalami banyak proyek kayak gitu kan. Ada pesan nggak sih buat kita yang masih muda dan masih di sini gitu, yang masih mau masuk di dunia perbangunan gitu? Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat kita semua? Sebenarnya pesannya bukan buat di sini ya, buat semua yang kerja di sini, termasuk saya juga. Kalau menurut saya, jangan pantang menyerah. Harus selalu disiplin, rajin, dan mau belajar. Itu aja. Jangan pernah berhenti untuk mau belajar. Itu aja. Terbukti ya transformasi. Iya, betul. Luar biasa. Makasih banyak ya Mas Jalu atas sharing-sharingnya, ilmu-ilmunya. Mungkin nanti bakal dikabarin Kak Aris gitu kan, seperti apa videonya dan segala macam kalau jadi. Tapi ini menurutku more than video sih, justru kita jadi belajar banyak lah gitu, jadi bisa ngedefine bahwa Bu Hani lebih dari sekedar bangunan, lebih dari sekedar tempat kerja kayak gitu aja. Terus mungkin abis ini ya kan